Halo, selamat datang di mata kuliah Sistem Energi Listrik Terbarukan. Dengan saya, Bulia. Kali ini kita akan bahas tentang pembangkit listrik tenaga bayu atau wind turbine power plant. Nah, karena kita belajar tentang tenaga bayu, maka pembangkitnya adalah dari angin. Lantas, bagaimana terjadinya angin? Nah, secara umum, angin itu adalah merupakan gerakan dari udara. Gerakan ini disebabkan karena adanya perbedaan tekanan di seluruh permukaan bumi akibat pemanasan yang tidak merata. Nah, contohnya di sini adalah terjadinya angin lembah dan angin gunung. Angin gunung biasanya terjadi pada sore hari dan malam hari. Di wilayah lembah, suhu udaranya masih relatif tinggi dibandingkan di gunung. Hal ini menyebabkan tekanan udara di lembah lebih rendah. Akibatnya, berhembuslah angin dari arah gunung menuju ke lembah. Sedangkan angin lembah biasanya terjadi di siang hari. Suhu udara di gunung akan lebih tinggi dibandingkan dengan suhu di lembah. Ini membuat tekanan udara di gunung relatif lebih rendah, sedangkan tekanan udara di lembah lebih tinggi. Nah, oleh karena itu, angin bisa berhembus dari arah lembah menuju gunung. Selanjutnya, untuk potensi energi angin di dunia di sini adalah yang paling tinggi adalah dari Denmark. Itu mencapai 900 watts per kapita. Selanjutnya diikuti oleh negara-negara Europe yang lainnya seperti Jerman, Portugal, Uruguay, Australia, USA, Belgium, France, Poland, and New Zealand, Sweden, Ireland, Spain, Kanada, Netherlands, UK, Australia, Romania, Italia, and China. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Nah, berikut adalah potensi energi angin di Indonesia. Sebenarnya di Indonesia sendiri yang merupakan negara kepulauan dan di sini letaknya banyak yang berada di posisi pesisir pantai, makanya biasanya akan dilakukan pengukuran kecepatan angin di beberapa spot, terutama adalah yang daerah pesisir. Contohnya adalah di sini ada yang lokasi yang paling potensial adalah Garut di Jawa Barat, memiliki kapasitas potensinya adalah sekitar 150 megawatt. Itu adalah lokasi yang kapasitas yang paling tinggi ada di Indonesia. Selanjutnya status kedua paling tinggi adalah Jeneponto. Itu adalah di Sulawesi Selatan. Selanjutnya diikuti kota-kota lain seperti Lebak, Banten, Sukabumi di Jawa Barat, kemudian di Purworejo, Jawa Tengah, Bantul, Gunung Kidul di daerah istimewa Yogyakarta, Sidrap, Sulawesi Selatan, kemudian TTS itu adalah Timor Tengah Selatan, letaknya ada di NTT atau Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada Kupang, Selayar, Minahasa Utara, Aceh Utara, Kaimana, Baron, dan lain-lain. Nah, total dari kapasitas potensi energi angin di Indonesia itu mencapai 960 megawatt. Lantas, bagaimana kita bisa memanfaatkan energi angin ini menjadi energi listrik? Nah, kalau begitu kita belajar tentang proses konversi energi listrik dari angin. Nah, secara umum di sini untuk proses konversinya itu ada 3 macam energi. Di sini ada energi kinetik, energi mekanik, dan energi listrik. Nah, energi angin ditangkap oleh turbin. Saat angin secara konsisten bertiup mulai terjadi perbedaan tekanan di salah satu sisi bilah. Daerah yang dengan tekanan yang rendah akibatnya mampu menarik bilah ke arahnya, sehingga rotor bisa berputar dan timbul gaya angkat atau lift. Apabila gaya ini lebih besar daripada kekuatan angin pada bagian depan blade, maka akan terjadi proses drag. Nah, kombinasi gaya ini yang akan menyebabkan si rotor bisa berputar seperti baling-baling.
Pada proses ini akan terjadi konversi energi kinetik menjadi energi mekanik. Selanjutnya, rotor yang menerima energi dari angin dan menghasilkan torsi pada low speed shaft. Kemudian si low speed shaft ini yang akan mentransfer energinya ke gearbox dengan high speed shaft dan generator. Nah, pada generator akan terjadi proses konversi energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya apa aja sebenarnya komponen yang biasa dibutuhkan dalam desain pembangkit listrik tenaga bayu atau angin? Nah, di sini ada beberapa komponen yang penting, itu adalah menara atau tower. Kemudian ada rotor, biasanya terdiri dari 2 atau 3 blade, bisa dari plastik, bisa diperkuat dengan fiberglass, ataupun menggunakan laminasi epoksi. Nah, mekanisme MOAB seperti baling-baling ekor itu juga biasanya ditambahkan. Poros kecepatan rendah, poros kecepatan tinggi, dan kotak roda gigi di situ. Kemudian di sini yang paling utama ini adalah rotor, itu biasanya terdiri dari 2 jenis, yaitu adalah hub dan blade. Kemudian ada nozzle, kemudian tower, ini adalah yang komponen utama. Kemudian ada generator di situ. Nah, di situ juga ada proses kontrol di situ. Dan juga ada yaw system, kabel. Kemudian di sini ada balance of electrical system untuk menyambungkan ke grid. Selanjutnya, di sini biasanya ada 2 tipe turbin angin yang digunakan, itu adalah horizontal axis wind turbine dan yang kedua adalah vertical axis wind turbine atau VAWT. Biasanya untuk yang sumbu horizontal itu ada 2 jenis, contohnya adalah propeller type dan Dutch type. Sedangkan untuk vertikal konfigurasi dari turbin angin yang model vertikal, di sini ada banyak contohnya, itu ada fixed on tower, anti-live P atau yang bentuk fixed pitch atau articulating edge rotor atau tight edge rotor, helical edge rotor. Di sini setiap tahunnya bisa berganti-ganti bergantung desainnya bisa berubah-ubah untuk menyesuaikan tangkapan energi anginnya yang bisa kita dihasilkan. Nah, lalu apa perbedaan dari kedua konfigurasi tadi? Nah, di sini jika kita bandingkan untuk yang HEWT dan VAWT, H itu adalah yang horizontal, V itu adalah yang vertikal. Di sini untuk efisiensi sistemnya, terutama yang lebih tinggi adalah yang sumbu vertikal. Sedangkan selanjutnya yang bisa kita soroti noise. Noise itu adalah tingkat kebisingan. Nah, tingkat kebisingan untuk yang sumbu horizontal itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang sumbu vertikal. Kenapa? Karena di sini jarak antar tipnya. Biasanya untuk yang turbin angin sumbu horizontal itu bisa mencapai 5 hingga 7. Sedangkan untuk yang vertikal itu biasanya hanya kisaran 1,5 sampai 2. Itu adalah rasio kecepatan ujung turbin anginnya. Nah, dan dengan jarak yang begitu signifikan panjang atau berbeda, maka dengan kecepatan yang tinggi, nah bilah akan memotong aliran udara dan menghasilkan suara aerodinamis yang cukup keras. Makanya di sini nilai noise-nya lebih tinggi, yaitu kisarannya adalah 5 sampai 60 desibel untuk yang horizontal dibandingkan dengan yang sumbu vertikal, yaitu 0 sampai 10 desibel.
Nah, selanjutnya yang bisa kita soroti di sini adalah manfaatnya. Manfaatnya kalau yang vertikal jelas efisiensinya lebih tinggi, kemudian tidak terlalu bising, sehingga efek dari pemanfaatannya seharusnya akan lebih luas karena bisa dipasang di daerah umum seperti perkotaan, kawasan permukiman, dan lain-lain. Sedangkan kalau yang horizontal itu biasanya harusnya lebih cocoknya untuk daerah yang lapang, yaitu adalah daerah yang tidak terlalu banyak di sana ada halangan angin gitu. Kemudian kita lanjut ke karakteristik turbin angin. Nah, karakteristik turbin angin di sini biasanya variasinya bergantung pada kecepatan angin. Karena kecepatan angin ini akan menyebabkan fluktuasi jumlah tenaga yang akan dihasilkan oleh si turbin angin. Jadi karena angin itu setiap bulannya memiliki variasi kecepatan angin yang tidak selalu sama atau tidak konstan, makanya di sini pasti ada power fluctuation. Nah, ini biasanya ada yang sifatnya short term, yaitu atau jangka pendek, itu hanya biasanya dikarenakan oleh hembusan atau turbulensi. Tapi untuk yang long term itu atau long term atau jangka panjang itu biasanya dikarenakan yaitu tadi perubahan musiman. Selanjutnya di sini ada karakteristik turbin angin. Nah, biasanya power yang dihasilkan oleh turbin angin itu bergantung pada kecepatan anginnya. Di sini ada 3 daerah kerjanya, yaitu bergantung pada cut in, cut off, dan rate speed. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat bahwa untuk daerah yang cut in di sini tahap ini biasanya kecepatan angin pada tahap yang daerah A1 yaitu adalah daerah 1 itu adalah pada tahap ini itu sering disebut tahap pelacakan CP maksimum. Nah, biasanya di sini didefinisikan kontrol A1 ketika sudut pitch blade-nya mempertahankan nilai konstan untuk menangkap energi angin seefektif mungkin. Nah, pada awal tahap kendali A1 atau daerah kerja 1, kecepatan putaran rotor turbin angin tetap konstan pada nilai minimum. Dengan meningkatnya kecepatan angin secara berkala, maka kecepatan putaran rotor juga pasti akan meningkat. Yang ditunjukkan mengendalikan sistem yang berjalan di bawah tip optimal rasio kecepatan. Nah, dalam tahap kontrol 2, kalian bisa lihat di kurva itu nilainya makin meningkat. Nah, kecepatan rotasi rotor mencapai nilai maksimum, di mana angin turbin tidak dapat menjamin rasio kecepatan tip yang optimal lagi. Oleh karena itu, sistem kontrol ini digunakan untuk mengatur sudut pitch blade untuk menangkap energi angin yang maksimum. Nah, sedangkan pada kondisi daerah kontrol yang ketiga, di sini sistem kontrolnya beroperasi untuk memastikan bahwa rotor dapat menangkap nilai powernya dari si turbin angin ini. Nanti turbin angin terhenti saat angin bertiup dengan kecepatan melebihi kecepatan cut out. Nah, selanjutnya, untuk membangun atau mendesain pembangkit listrik tenaga bayu itu apa aja sebenarnya yang dibutuhkan? Nah, di sini ada 3 yang dibutuhkan. Yang pertama itu adalah analisis potensi angin pada daerah yang akan kita sasar. Nah, bagaimana caranya menganalisis? Kita bisa memanfaatkan peta angin. Di sana kita bisa melihat infografis, yaitu ada berupa kecepatan angin, di mana di sini kita bisa mengestimasi potensi daya outputnya. Karena secara matematis yang namanya kecepatan angin itu sifatnya eksponensial terhadap power outputnya. Nah, selanjutnya pada peta angin ini nanti kita juga bisa gunakan
data statistik kecepatan angin. Nah, ini lebih digunakannya nanti sebagai analisis produksi energinya. Nah, selanjutnya di statistik kecepatan angin di sini ada beberapa tahun dan karakteristik angin ya, meliputi distribusi kecepatan angin, frekuensi, dan perubahan arah angin. Nah, semua data ini menjadi bahan acuan untuk menentukan speed ratio. Nah, pada gambar di sini ada gambar speed ratio versus rotor power coefficient. Nah, selanjutnya hasil analisis dari speed ratio dan daya output akan menjadi dasar pemilihan jenis turbin dan jumlah baling-baling yang akan digunakan pada pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, di sini adalah contohnya untuk penilaian pemakaian turbin berdasarkan speed ratio dan power coefficient. Selanjutnya, yang kedua adalah desain tata letak turbin angin. Sebaiknya memilih lokasi yang tidak banyak halangan angin dan merupakan area terbuka. Nah, selain itu, karena biasanya ada efek aerodinamika yang cukup bising, yaitu tadi untuk tipe yang horizontal terutama, karena bisa mencapai 0 sampai 10 sampai 60 desibel, itu biasanya sebisa mungkin memilih area yang jauh dari pemukiman. Kemudian selain itu, jika kalian mengintegrasikan yang tipe vertikal, itu memang cukup memungkinkan untuk di daerah pemukiman karena tidak terlalu bising. Selanjutnya yang perlu dipertimbangkan itu adalah tanah tempat pondasi juga disesuaikan dengan konstruksi sipil. Kemudian, analisis performance dari turbin angin merupakan bagian dari tadi perencanaan spesifikasi komponen yang akan kita pakai. Selanjutnya, dari analisis biaya. Jika kita melihat grafik ini, biaya pembangkit energi angin telah menurun drastis selama 25 tahun terakhir, yaitu dari 4 sen per kilowatt hour menjadi 4 sen per kilowatt hour. 20 tahun dari sekarang, energi angin diharapkan lebih murah daripada sumber energi konvensional yang biasa kita pakai. Selanjutnya, untuk wind turbine power, di sini ada beberapa perumusan yang bisa kita acu untuk menghitung power dari wind turbine. Itu adalah menggunakan perumusan ini, yaitu bergantung pada densitas, terutama ya densitas udaranya, kemudian coefficient of performance, kemudian tentu kecepatan anginnya, generator efisiensi, jadi bergantung pada efisiensi generator yang kita pilih juga, kemudian bergantung juga pada generator atau bearings efisiensi. Nah, untuk pembangkit listrik tenaga angin yang existing itu di Indonesia masih ada satu, yaitu adalah Sidrap, ada di Makassar, besarnya 75 MW. Namun, pada pembangkit ini masih ada beberapa permasalahan, terutama adalah masalah fleksibilitas sistem dan masih membutuhkan penyimpanan energi yang tergolong mahal. Selanjutnya, untuk desain pembangkit listrik tenaga bayu, kita bisa mencoba mendesainnya menggunakan Homer. Di sini kita bisa coba merancang pembangkit listrik hybrid, yaitu dari angin dan grid, ataupun yang stand alone atau yang independent, artinya hanya wind saja. Lantas apa aja yang perlu di inputkan atau data apa saja yang dibutuhkan, yaitu pertama untuk mendesain itu adalah tadi kita butuh data kecepatan angin dan statistik angin. Nah, untuk menentukan tadi spesifikasi komponen. Selanjutnya data konsumen itu juga diperlukan. Itu kayak semacam data penggunaan energi setiap harinya
yaitu adalah dalam 24 jam selama beberapa bulan. Nah, selanjutnya tugas untuk kalian ini adalah tentang performance and financial analysis terkait dengan wind power plant yang nanti akan kita mencoba desain dengan Homer. Cukup sekian video kali ini. Selamat bertemu di video pada sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.